Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Marcel. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zaidan dari kelompok Softwave yang terdiri dari rekan saya ada Kanavaro, ada Mas Agus Rakalis Zafran Pratama, ada saya sendiri dan ada Dani Adi Setiawan. Jadi nah, pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis proses hingga rancangan teknis sistem software mulai dari use case, kelas diagram sampai rancangan antar muka penggunanya seperti itu atau UI-nya. Langsung aja kita langsung lanjut ke latar belakang. Jadi di sini sebelum software dikembangkan, jadi proses jual beli produk tuh di Indonesia khususnya yang ada di pasar gitu. Jadi segmen pelajar dan mahasiswa itu masih berlangsung secara konvensional dan sangat terfragmentasi gitu. Jadi penjual mengandalkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain sebagai etalase utama mereka. Sementara transaksi itu dilakukan lewat WhatsApp dan langsung lewat transfer bank manual. Jadi tanpa ada sistem perlindungan untuk pembeli sama sekali. Jadi proses ini melibatkan banyak tahapan manual yang rentan akan kesalahan-kesalahan manusia seperti itu. Jadi di sini kenapa kita ngadain Shockwave, karena itu dia kita melihat banyak kekurangan di situ seperti itu. Nah, dari situlah tim kami ngelakuin wawancara terhadap beberapa sumber terpercaya atau sumber-sumber yang kita kenal. Di sini ada agen kurir tersendiri, contohnya dari JNE, dan ada seorang seorang calon pembeli, dan ada juga dari seller aktifnya seperti itu. Jadi ditemukan setidaknya ada 10 masalah utama lah yang tersebar di seluruh alur proses bisnis lama ini seperti itu. Jadi disinilah Sotev hadir sebagai solusi marketplace multi seller yang apa ya, mengintegrasikan seluruh proses jual beli ke dalam satu ekosistem yang terstruktur, aman dan efisien seperti itu. Nah, jadi setelah proses bisnisnya ini ada di nah, jadi setelah Sotev ini dikembangkan, menghasilkan tiga aktor utama pada proses bisnis tersebut, yaitu ada buyer, seller, dan juga admin sebagai representasi internal platformnya seperti itu. Nah, dari sisi seller, mereka harus mendaftar menggunakan KTP sebagai syarat verifikasi mereka. Pengajuan ini ditinjau manual oleh admin sebelum akun diaktifkan menjadi akun yang verify seperti itu. Setelah disetujui, seller juga langsung bisa mengunggah produk seller masing-masing. Namun produk juga harus melewati moderasi dari admin sebelum tayang di katalog seperti itu. Nah, dari sisi buyer, proses itu dimulai dari registrasi, lalu pencarian produk, dan chat dengan seller menggunakan fitur chat yang ada di website kita. Apakah stoknya masih ada, ataukah informasi barang akurat, dan lain-lain seperti itu. Lalu saat check out, sistem akan otomatis menghitung ongkos kirim dan menyediakan berbagai metode pembayaran dan menerapkan mekanisme locking stock untuk mencegah adanya race condition pada pembeli-pembeli tersebut ketika misalnya dua pembeli check out produk yang sama secara bersamaan seperti itu. Nah, begitu juga dengan pembayaran nah, begitu juga dengan pembayaran terkonfirmasi otomatis. Jadi order diteruskan ke seller dengan batas waktu 24 jam untuk diproses. Jika seller tidak merespons dalam 2 kali 24 jam, maka sistem akan otomatis membatalkan order dan memproses refund kepada buyernya seperti itu. Dan untuk komplain dan return, sistem menyediakan alur yang formal. Buyer juga mengajukan return dalam 2 kali 24 jam disertai bukti foto apakah ada yang kurang ataukah ada yang tidak sesuai dengan foto, dan jika ditolak bisa diekselasikan ke admin untuk mediasi dengan keputusan final yang jelas dan ada batas waktunya seperti itu. Nah, ini adalah BUMN kita jelaskan secara singkat saja. Jadi di sini terbagi menjadi tiga aktor. Di sini ada
ada seller, ada admin, dan juga ada buyer seperti itu. Di sini ada ya BPMN kita, alur-alurnya kayak misalkan dari seller ke admin ke buyer seperti itu. Kita jelaskan sedikit kayak misalkan di bagian proses order. Jadi misalkan mulai dari buyer, jadi misalkan cari cari dan filter produk, tambahkan ke keranjang, checkout atau bayar. Lalu di sini dibuat ininya, lalu apakah, nah ini kita dari misalkan cari dari filter produk, lalu tambah keranjang, checkout dan bayar, ini ya dibuat, lalu apakah bayar oke, jika tidak akan selesai atau pemesanan batal, jika bayar oke akan terkonfirmasi. Di sini sistem akan lock stock dan konfirmasi gateway seperti itu, dan akan proses order diproses dalam 24 jam. Misalkan tidak, akan memberitahu sistem time out, jadi auto cancel dan refund, dan akan refund kepada bayarnya seperti itu. Jika diproses akan kirim dan tracking, lalu mengirim info resi dan tracking kepada seller seperti itu. Penjelasan singkatnya ya. Di sini ada BPMN kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 3, yaitu ada elisitasi kebutuhan sistem seperti itu. Jadi kita jelaskan secara singkat aja karena kita sudah pernah menjelaskan ini di UTS juga. Jadi elisitasi kebutuhan software ini dilakukan melalui wawancara terstruktur pada 8 narasumber, 4 dari internal perusahaan, yaitu ada CEO, ada COO, CMO, dan CTO software, serta 4 lainnya dari eksternal, yaitu ada seller, agen kurir, dan calon buyer seperti itu. Nah, proses elisitasi kita itu melalui 3 tahap seleksi. Nah, di sini ada tahap yang pertama, itu seluruh kebutuhan yang muncul dari wawancara dan kita catat secara mentah lah. Dan totalnya ada 58 kebutuhan fungsional dan 12 kebutuhan non fungsional. Lalu di tahap kedua itu ada kami melakukan metode MDI namanya. Jadi mandatory, desirable, dan inessential, untuk menyaring mana yang kebutuhan yang wajib, mana kebutuhan yang sifatnya tambahan, dan mana yang sebenarnya tidak esensial seperti itu. Lalu yang ketiga itu di sini ada kebutuhan yang lolos tahap MDI atau dianalisis lebih lanjut oleh metode TOE gitu. Jadi teknikal, operasional, dan ekonomik seperti itu, untuk menilai apakah kebutuhannya tersebut layak nggak sih secara teknis untuk dibangun, operasional untuk dijalankan, dan ekonomis dari segi biaya seperti itu. Nah, disitulah kita dapat elisitasi finalnya. Di sini elisitasi final kita berupa 43 kebutuhan fungsional dan 11 kebutuhan non fungsional yang menjadi acuan pengembangan sistem kita. Beberapa contoh kebutuhan fungsional penting antara lain itu ada fitur registrasi multi metode, verifikasi OTP, modernisasi produk oleh admin, lock stock, dan lain-lain, hingga mekanisme refund otomatis seperti itu. Nah, berdasarkan hasil elisitasi tersebut, di sini kita ada lanjutannya, itu diagram use case yang menghasilkan 7 kelompok use case dengan 3 aktor, yaitu ada aktornya itu ada buyer, seller, dan juga admin. Nah, ketujuh kelompok itu ada manajemen akun dan autentikasi, lalu ada manajemen seller dan produk, lalu ada katalog dan pencarian, ada transaksi dan pembayaran, ada manajemen order dan pengiriman, ada return, komplain dan refund, ada laporan, dashboard, dan promosi. Dan 3 aktornya itu ada buyer, admin, dan juga seller. Nah, selanjutnya di sini ada spesifikasi use case-nya. Biar cepat kita langsung aja lengkap, kita mungkin jelasin yang bagian mana ya. Mungkin kita akan jelasin bagian transaksi dan pembayaran. Jadi triggernya adalah ketika buyer ingin melakukan pembelian produk yang dipilih di keranjang belanja, lalu pre-con-nya di sini buyer sudah login, produk yang tersedia di stok, buyer memiliki minimal 1 alamat, dan lain-lain. Lalu post condition-nya pembayaran berhasil diproses, order baru terbentuk dengan status menunggu proses, dan stok menunggu otomatis, dan notifikasi dikirim ke buyer dan seller seperti itu. Di sini sukses skenario-nya, aktor buyer membuka
keranjang belanja, lalu menekan tombol checkout, bayar memilih alamat, bayar memasukkan kode, opsional itu pun kalau misalkan ada, lalu bayar memilih metode pembayaran. Lalu dilanjutkan dengan bayar menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi metode yang dipilih. Di sini sistemnya alur sistem itu sistem menampilkan daftar produk, sistem memvalidasi ketersediaan stok dan lain-lain seperti itu. Dan alternatif flow-nya di sini ketika stok habis saat check out. Jadi sistem mendeteksi stok produknya habis. Lalu sistem menampilkan notifikasi stok produknya telah habis. Dan sistem melepas kunci stok dengan mengarahkan buyer kembali ke keranjang seperti itu. Dan buyer dapat menghapus produk tersebut atau menunggu stok tersedia. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai ada activity diagram. Singkatnya, jadi diagram ini menggambarkan alur kerja setiap use case dalam bentuk streamline per aktor. Misalnya pada UC4 transaksi pembayaran, di sini di sini ada aktivasi UC4. Di sini kita bisa melihat jelas dengan pembagian tanggung jawab antara buyer, sistem, dan payment gateway di sini. Lengkap dengan titik-titik perjamahan seperti stok oke, sukses, yang menentukan jalur mana yang diambil oleh sistem seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada sequence diagram kita, mungkin singkat saja ya di sequence diagram ini. Jadi diagram ini itu memperlihatkan interaksi antar komponen-komponen secara berurutan berdasarkan waktu, siapa yang memanggil siapa dan dalam urutan apa. Selanjutnya, jadi misalkan pada UC4 lagi di sini di sini pada UC4 kita bisa melihat bagaimana aplikasi Shotwave ini berkomunikasi dengan order service, dengan API, dengan voucher service, dengan payment service, hingga notifikasi service secara berurutan dari proses checkout sampai notifikasi terkirim seperti itu. Selanjutnya di sini ada kelas diagram, kita persingkat saja. Jadi di diagram ini mempresentasikan struktur sistem dalam pola itu namanya layered arsitektur. Jadi terdiri dari boundary atau halaman antar muka dengan kontrol yang menangani request service yang berisi logika bisnis, repository untuk akses data-data, dan juga entity sebagai representasi objek data. Nah, jadi ketiga diagram ini itu saling melengkapi. Activity diagram menunjukkan alur proses, lalu sequence diagram itu menunjukkan itu komunikasi antar sistemnya seperti itu. Lalu kelas diagram juga menunjukkan struktur kode-kode yang akan dibangun seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada rancangan database. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam rancangan database-nya yang kita bagi di sini menjadi ada 23 tabel. Jadi di sini kita buatnya juga dalam bentuk ERD yang menggambarkan relasi antara table-table yang banyak ini, seperti misalkan contoh ada user, seller, produk, order, payment, return, hingga voucher yang kami susun juga di sini. Oke, mungkin di sini kita akan jelaskan singkat aja tentang UI yang kita sudah buat di sini. Di sini pertama ada login page, dan misalkan belum ada akun di sini kita bisa ke register page. Lalu di sini ada dashboard utamanya sebagai buyer. Lalu di sini ada untuk membuka toko, dan di sini sudah daftar. Di sini ada menunggu verifikasi dari admin, dan di sini ada admin dashboardnya untuk verifikasi si toko tersebut. Lalu di sini lanjut ketika sudah menjadi seller. Jadi di sini bisa masuk ke dashboard toko. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard toko atau workspace-nya di sini. Lalu lanjut di sini ada inventory dari produknya. Jadi kita kelola produk di sini bisa diedit dan juga bisa dihapus. Lalu di sini ada untuk edit produk, itu untuk modify. Lalu di sini untuk tambah produk, untuk menambahkan produk baru di toko tersebut. Lalu di sini ada admin dashboard untuk modernisasi produk page-nya. Jadi untuk memverifikasi apakah barangnya layak atau tidak. Lalu di sini ada page untuk produknya tersendiri, apakah bisa di check out. Lalu di sini ada keranjang atau cart lah istilahnya untuk di check out. Misalkan di check out di sini udah bisa ada di check out page, ada alamat pengiriman untuk mengisi ketentuan dan lain-lain.
Lalu selanjutnya di sini ada pembayaran, lalu selanjutnya di sini ada kelola pesanan untuk para seller apakah sudah masuk dan ataukah belum. Di sini untuk bayar page-nya di sini ada ajukan komplain untuk return. Lalu di sini ada komplain atau return page-nya untuk seller tersebut. Lalu di sini ada adminnya, di sini untuk apakah disetujui atau ditolak sengketanya. Lalu di sini ada dashboard seller, berapa finance report atau berapa bisa membuat kode promo juga di situ. Lalu di sini ada wishlist atau barang yang kita suka atau barang yang kita pengen beli sebagai buyer. Jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.